Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bolos sekolah, puluhan siswa ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja Padang. Puluhan warga Batang Arau tak terima dana bansos tunai, padahal tercatat sebagai peserta program Keluarga Harapan. Mantan Wakil Wali Kota Pariaman dituding bawa pulang televisi layar datar dari rumah dinas. Nggak usah lari. Woi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara anggota Satpol PP Padang dengan puluhan siswa salah satu SMK di Kota Padang yang bolos sekolah di kawasan Kampung Kalawi, Kecamatan Kuranji Padang pada Selasa siang. Para siswa tersebut lari berhamburan hingga ke halaman rumah penduduk. Banyak yang tertangkap, namun ada juga yang berhasil meloloskan diri. Penangkapan siswa yang bolos dilakukan oleh anggota Satpol PP Padang atas laporan masyarakat setempat yang resah dengan banyaknya siswa bolos di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebab warga khawatir akan terjadi tawuran dengan siswa sekolah lain yang akan membahayakan keselamatan siswa dan warga setempat. Setelah ditangkap, para siswa tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Padang untuk dibina. Sesampainya di Mako Satpol PP, semua siswa diberikan latihan fisik berupa lari mengelilingi lapangan di depan Mako Satpol PP Padang dan latihan baris berbaris. Laporan dari masyarakat atau warga terkait dengan adanya murid sekolah yang berkeluyuran di jam belajar mengajar di luar lingkungan sekolah. Otomatis kita dari Satuan Polisi Pamong Praja langsung menyikapi laporan dari warga tersebut untuk ditindaklanjuti langsung turun ke lapangan. Jadi diperoleh lebih dari 20 orang anak sekolah yang berkeluyuran di luar lingkungan sekolah dan ternyata mereka nongkrong dan duduk di warung di saat jam belajar mengajar. Setelah dibina, puluhan siswa SMK dijemput oleh orang tua masing-masing yang didampingi oleh pihak sekolah setelah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Robiham melaporkan dari Padang. Puluhan warga Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, mendatangi kantor lurah setempat hari Senin untuk melaporkan bahwa mereka tidak menerima bantuan sosial tunai. Padahal tercatat sebagai peserta penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Pada hari pencairan terakhir, nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima. Setelah ditanyakan ke kantor pos, ternyata sudah diambil oleh seorang oknum pekerja sosial masyarakat atau PSM. Peristiwa itu langsung mereka laporkan kepada aparat kelurahan dan langsung mendata ulang nama-nama penerima yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut. Apalagi terdengar kabar, dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan mencairkan bantuan langsung tunai dampak El Nino. Masalahnya, piti orang nyobainnya, Pak Bare keluar, piti orang nak nyagiannya do, toto nyoba jalan malam, nyantan piti orang, jadi gantinya. Ada yang dapat Asra, ada yang dapat PK, itu yang nampak dia wak. Nyo manangi-nangi alasannya ini bermasalah jelakinya. Itu siapa? Itu si Pipi. Siapa itu? Si Pipi nak tahu PSM, si orang PSM. Gua buktinya Pak, bukti udah wak pernah menerima, tapi sampai kini tidak pernah menerima. Ketua RT 3 RW 2 Kampung Batu, Norma, menyebutkan ada 2 warganya yang semestinya mendapatkan bansos tunai pada bulan September lalu. Namun saat penarikan ke kantor pos, ternyata dananya telah diambil orang lain yang diduga adalah oknum PSM. Pengakuan juga dari PSM bahwa memang uang ini kekilafan dia telah digunakan. Bisa jadi untuk pribadi atau apa, cuman dia udah datang ke RT, saya nanya, ini warga saya ada jadi korban 2 orang.
ada apa sebenarnya. Dia sudah mengaku kepada saya, Pak, bahwa uang ini sudah kepakai untuk pribadi. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada orang-orang yang berhak menerima, kemudian dicarikan di pos, mereka tuh nggak menerima gitu. Lalu siapa sih pelakunya? Kan itu yang mau kita clearkan sekarang. Kemudian ada lagi beberapa warga kami, dia tidak terdaftar di bansos tapi dia menerima bansos gitu. Ini pun harus kita clearkan. Nah, artinya apa? Supaya jangan timbul keresahan di tengah-tengah masyarakat kita terkait masalah bansos. Terkait dugaan penyelewengan dana bansos tunai yang dilakukan oleh oknum PSM itu, pihak Kelurahan Batang Arau membentuk tim untuk menindaklanjuti dugaan penyelewengan itu. Berdasarkan data di kantor Lurah Batang Arau, korban yang baru melapor berjumlah 20 orang dengan nominal yang diselewengkan mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.800.000. Robiha melaporkan dari Padang. Belum cukup 1 bulan mengakhiri masa dinasnya, mantan Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyudin, dituding bawa pulang televisi layar datar dari rumah dinas ke rumah pribadinya. Kabar tak sedap ini disampaikan oleh Kabag Umum Pemko Pariaman dan menjadi berita viral di kota Tabui tersebut. Menurut Kabag Umum, ditemukan adanya barang dalam kondisi tidak lengkap di rumah dinas Wakil Wali Kota Pariaman. Informasi ini membuat Mardison Mahyudin menjadi meradang. Mantan Wakil Wali Kota merasa difitnah karena tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan itu. Oh, ini adalah sebuah fitnah jadinya. Iya. Fitnah. Jadi jangan buat fitnah karena ini tentu akan membuat blunder sebuah kegiatan. Karena selama ini saya melakukan tugas, melaksanakan kerja sesuai dengan aturan dan fasilitas negara saya manfaatkan tentu sesuai dengan peruntukannya. Kepala Bagian Umum Pemko Pariaman, Razwan Azmi, yang dikonfirmasi Selasa siang, belum mau menyebutkan hasil temuan mereka. Namun Razwan menyatakan, barang inventaris pemerintah Kota Pariaman yang tidak ditemukan itu harus dikembalikan. Seandainya ada barang yang tidak ditemukan, secara regulasi itu akan dimintakan pertanggungjawaban kepada masing-masing pimpinan dan akan dibicarakan bersama tim. Pertanggungjawabannya seperti apa, Pak? Pertanggungjawabannya kalau seandainya fisik tidak ditemukan, ya memang harus dimintakan untuk dikembalikan. Inspektorat Pariaman masih mendata ulang barang-barang inventaris di rumah dinas Wakil Wali Kota. Pihaknya juga menyatakan belum bisa memberikan keterangan terkait permasalahan yang muncul saat ini. Kali itu belum bisa kita tanggapi. Gunanya kita yang lakukan sekarang adalah kita meluruskan. Ya kan? Mungkin ada barang, mungkin pencatatan tercatat di sini. Tapi yang tinggal di rumah tidak mengetahui barang itu. Itu harus kita dibuktikan. Nah, jadi ini fungsi kita meluruskan. Entah siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Abrasi pantai Pasir Jamba, Kelurahan Pasianan Tigo, di Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari, pohon-pohon pelindung di sepanjang pantai bertumbangan. Selain merusak pohon, abrasi juga mengikis daratan hingga belasan meter dari bibir pantai. Kondisi terakhir yang dipantau tim liputan Berita Padang, batas air laut hanya berjarak 1 meter dari barisan pohon-pohon pinus terakhir yang berada di pinggir pantai. Di atas itu sedikit berdiri pondok-pondok kecil untuk tempat duduk-duduk para pengunjung pantai Pasir Jamba. Abrasi ini telah mengikis belasan meter daratan dari bibir pantai. Menurut warga setempat, abrasi dengan gelombang besar telah terjadi sejak 3 bulan lalu secara terus-menerus. Gelombang besar tersebut terjadi dari siang hingga malam hari akibat tiupan angin kencang. Dampaknya, omset pedagang yang biasanya berdagang di kawasan pantai menurun hingga 50% karena pengunjung enggan datang lantaran pantai telah dipenuhi oleh pohon tumbang. Selain itu, tingginya gelombang juga menjadi salah satu penyebab pengunjung tidak bisa bermain di pantai. Sudah 3 bulan.
akibat angin selatan yang mengikis jadi abrasi. Jadi 3 bulan ini secara terus menerus ya? Berhentinya cuma seminggu, nanti diulang lagi. Ya kapan itu anginnya biasanya? Sekitaran siang lah sampai malam. Sampai malam ya. Jadi pohon-pohon tumbang ini karena itu ya? Karena abrasi. Sejumlah pengunjung merasa was-was saat berkunjung ke Pasir Jamba karena banyaknya pohon yang telah miring dan dapat membahayakan keselamatan pengunjung saat bersantai. Tanggapannya kalau dapat ya, pantai ini dibenahi hendaknya. Kalau tidak dibenahi, lama-lama nanti habis. Dibenahi maksudnya seperti apa Pak? Dipasang? Ya dibikin parit, ya tidak merasa nyaman lah, tidak nyaman. Ya, kami aturannya pergi berlibur kan, tidak jadi berlibur. Bapak sendiri dari mana? Dari Jambi. Harapannya pemerintah setempat bisa membenahi pantai dengan memasangkan batu-batu di tepi pantai agar pengunjung bisa menikmati indahnya pantai Jambah ini, Pak. Pantainya sebelumnya banyak sampahnya, Pak. Tapi sekarang lumayan bersih, Pak. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusinya dengan cara memasang batu grip. Pasalnya, jika dibiarkan, maka kondisi itu akan mengancam tempat wisata serta perumahan warga yang dekat dengan bibir pantai. Robiham melaporkan dari Padang.